Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Fitriani, NPM 19832063, mata kuliah Praktikum Statistik. Selanjutnya, saya akan menguji Moderating Regression Analysis metode residual. Dari dasar konsep Sulianto bahwa analisis regresi variabel moderasi dengan variabel dengan metode residual dilakukan dengan meregresikan variabel terikat terhadap nilai mutlak residual dari regresi variabel bebas terhadap variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi. Jika hasil regresi antara variabel terikat terhadap nilai mutlak dari regresi variabel bebas terhadap variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi signifikan dan koefisien regresinya negatif, maka dapat disimpulkan bahwa variabel moderasi signifikan dan koefisien regresinya negatif. Maka jika koefisien regresinya negatif, dapat dikatakan adalah variabel moderating. Jadi jika diujikan bahwa variabel yang dihipotesiskan benar-benar mampu memoderasi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikatnya. Metode ini lebih relatif rumit dibandingkan metode interaksi dan selisih mutlak. Namun, metode ini terbebas dari gangguan multikolinearitas karena hanya menggunakan satu variabel bebas saja. Data-data ini saya dapat dari data-data yang sudah dikasih oleh dosen saya, dari Bapak Sunaryo Tumin. Itu sudah saya uji, sudah saya hasilkan bahwa langkah-langkahnya itu yaitu sebagai berikut. Dari persamaan dua ini, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu klik Analyze Regression Linear. Terdapat bagian independen, yaitu isi dengan variabel Z, dan independen variabel X1, isi dengan variabel X1. Langkah kedua yaitu untuk mengetahui apakah variabel Y terhadap nilai mutlak tersebut, nilai res1 tadi ya kan, yaitu klik transform compute variable dari data ini. Target variable isi dengan ABS res1, numeric expression function group all ABS, klik ABS, upkan ke atas. Di sampingnya ada unstandardized 1, upkan, kemudian oke. Langkah ketiganya untuk menguji persamaan 3 yaitu E absolut 1 dari persama koefisien yang ketiga B6Y. Klik Analyze Regression Linear. Terdapat bagian dependennya isi dengan ABS res 1, karena kita akan mengabsolutkan dari variabel moderasi tadi. Independennya dengan isi variabel Y. Berikut dari persamaan 2 yang saya dapatkan, yang sudah saya hasilkan, yaitu unstandardized-nya bernilai
Dari nilai unstandardized-nya yaitu unstandardized-nya dari X1-nya variabel bebasnya yaitu 0,272, nilai T sebesar 3,238, dan nilai signifikan sebesar 0,001. Dapat dijabarkan bahwa nilai unstandardized-nya, nilai variabel terikat variabel bebasnya bernilai positif, maka signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa variabel moderating prestasi kerja memperkuat kepemimpinan dalam mempengaruhi kinerja dalam mempengaruhi variabel Y. Selanjutnya, dari koefisien persamaan yang ketiga, bahwa di atas nilai unstandardized-nya 0,067 dan signifikansinya 0,207. Artinya nilai moderating positif dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Bahwa pada persamaan ini syarat untuk mencapai sebuah variabel dinyatakan moderate dikatakan tidak moderating karena variabel Y-nya bernilai positif dan tidak memenuhi nilai dari variabel moderating. Dapat disimpulkan bahwa prestasi kerja bukan variabel moderating bagi kepemimpinan dalam mempengaruhi kinerja. Pada hasil pengujian di atas, dapat kita hipotesiskan dapat dihitung menggunakan sebagai berikut. HO sama dengan, yaitu prestasi kerja tidak memoderasi hubungan antara kepemimpinan dengan kinerja. HA, prestasi kerja memoderasi hubungan antara kepemimpinan dengan kinerja. Bahwa selanjutnya kita akan menguji pengujian validitas dan reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak atau valid tidaknya suatu kuesioner. Pengujian validitas menggunakan Pearson correlation, yaitu dengan menggunakan uji korelasi bivariat. Baik, dari data yang di atas ini bahwa kita melihat digunakan hanya totalnya saja dari nilai R hitung. Hasil uji validitas variabel kepemimpinan dapat dilihat seperti tampak berikut ini. Ya, ini dia hasil dari output dari uji validitas dan reliabilitas dari kepemimpinan. Jadi, tampak hasilnya bahwa uji validitas variabel kepemimpinan mempunyai R hitung sebesar 0,628 dan kepemimpinan yang kedua dengan R tabel 0,146. Dapat disimpulkan bahwa nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, maka nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, maka dinyatakan valid. Jika nilai dari hasil pada kolom corrected item total correlation, dengan demikian dapat disimpulkan jika dilihat dari hasil pada kolom corrected item total correlation, dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa semua item pertanyaan pada kuesioner valid. Selanjutnya kita akan menggunakan scale dari uji validitas. Dari yang saya hitung ini adalah bahwa nilai irtabelnya 0,146 dinyatakan valid karena lebih besar dari irtabel. Uji validitas yang kedua, pengujian reliabilitas dan interpretasi reliabilitas. Dari kehitungan uji validitas Cronbach alpha hitung dan Cronbach alpha standar, bahwa dari data-data ini dapat disimpulkan dalam pengujian reliabilitas 0,6 adalah nilai yang moderat. Disimpulkan bahwa Cronbach alpha lebih besar dari Cronbach alpha standar, maka uji tersebut reliable. Dari hasil pengujian di atas, yang digunakan saat skripsi adalah teknik bitvariate saja. Menggunakan scale tidak dihitung, hanya menggunakan teknik bivariate saja. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.